Jumat 3 Maret 2023, setelah bunyi petir yang menggelegar, terlihat percikan api dari dalam depo Pertamina Pelumpang. Terminal BBM yang menyediakan 20% BBM nasional ternyata terbakar dan tentu berdampak kepada pemukiman warga yang tinggal di sekitar daripada depo Pertamina Pelumpang ini sendiri. Bagaimana kondisi daripada warga yang terdampak dan bagaimana kondisi mereka dan penanganannya pasca kebakaran ini sendiri? Bapak Nugroho sudah tinggal di sini dari 1976, dari orang tua Bapak sendiri ya Pak. Boleh diceritain nggak Pak, kejadian kemarin seperti apa sih Pak? Jadi kejadian kemarin itu kebetulan saya nggak lihat ledakannya, pecahannya pipa ya, pipa gasnya itu. Cuma begitu saya keluar dari rumah, itu udah ada kayak kabut gitu, kayak asap gitu ya, yang menyengat, sehingga kita itu nggak bisa bernapas. Ini prosesnya cepat banget, bisa ketika dipadamkan, ini baru bisa dipadamkan pukul berapa Pak? Itu dari sekitar terbakarnya sekitar jam 8-an ya, jam 8-an lewat lah, setengah 9 mungkin ya. Itu saya kesini ke TKP sekitar jam setengah 2 udah mulai agak padam di daerah sini ya. Berdasar data korban, per 5 Maret 2023 tercatat 19 orang meninggal, 49 orang luka-luka, dan 579 orang mengungsi. Investigasi penyebab munculnya api masih dalam proses penelusuran. Ada yang menyebutkan bau BBM tercium setelah ada sambaran petir. Namun apakah benar penyebabnya adalah petir? Terdapat sejumlah catatan perbaikan yang belum digubris Pertamina. Misalnya, kondisi pompa yang secara kinerja mekanis sudah mulai berkurang dan butuh peremajaan. Selain itu, sarana penangkap petir juga bisa merembet ke instalasi kelistrikan di depo. Di samping penyebab yang tak kalah penting ditanyakan atas kejadian ini, yaitu terkait dengan batas aman pemukiman. Ada wacana untuk merelokasi pemukiman warga yang tinggal di sekitar depo. Menanggapi wacana tersebut, sebagian warga yang terkena dampak kebakaran mengaku tak keberatan. Salah satunya Nugroho, warga RW 1 Rawabadak yang mengaku sudah tinggal di daerah sekitar depo Pertamina Pelumpang sejak 1976. Ia bersedia direlokasi namun dengan ganti rugi yang sesuai. Gini, kalau misal untuk relokasi seperti apa dulu kan? Di sini kita kan udah punya sertifikat, kita udah ada hak di sini. Nah, kalau misalnya nggak ini sama kita nggak cocok dan merugikan harta benda kita gitu kan, nggak sesuai dengan harta benda kita ya, kita nggak ada yang mau direlokasi, nggak setuju. Kalau memang dari pihak Pertamina mau membayar semua dan kita disuruh pindah dari sini, oke silakan, kita hitung-hitungan. Kilas balik ke belakang di tahun 2009. Tangki minyak daripada depo Pertamina Pelumpang ini sempat meledak. Pemerintah tentunya mewacanakan solusi, yaitu adalah membangun kali yang menyusuri atau membatasi antara pemukiman dengan depo Pertamina. Namun hal ini belum terrealisasikan hingga saat ini. Bahkan jika melihat jarak antara depo Pertamina dengan pemukiman yang seharusnya berjarak 50 meter, namun hanya 4 meter. Jalan yang saya lewati ini adalah jalan di mana jarak antara depo Pertamina dengan pemukiman warga. Dulunya daerah sebelah sana itu Tanah Merah adalah pemukiman warga yang tanahnya bukan tanah legal yang dimiliki oleh para warga.
Jadi ini saat ini saya bersama dengan Pak Franky sebagai ketua daripada LMK begitu ya Pak ya? LMK RW 9 begitu Iya. Pak. Pak Franky boleh diceritain nggak Pak, ini kawasan ini sendiri sebenarnya sudah dari sisi perizinan sudah boleh ditinggali, terus bagaimana memperjuangkannya Pak? Kalau dibilang ditinggali, sebenarnya dari dulu sebelum ada izin dan apa segala macam, warga masyarakat sudah banyak yang sudah meninggali tempat ini gitu. Oke, Dulu jalan kami ini masih tanah, nggak bisa dibangun karena ketika kita mengajukan dalam musrembang tidak diakomodir. Oke, baik. Itu. Jadi untuk YMB sendiri adalah jalan tengah yang dilakukan oleh pemerintah Bapak Anies Baswedan yang pada saat sebagai gubernur untuk mendapat kami sebagai masyarakat warga Tanah Merah mendapatkan layanan publik seperti air bersih itu yang terutama. Dengan kejadian seperti ini Pak, harapan Bapak nih kan sekarang di masyarakat mungkin ditanyakan gitu ya mengenai legalitas daripada kawasan ini sendiri karena cukup dekat gitu ya Pak dengan Depom sendiri, maksudnya dari Pertamina sendiri sangat dekat gitu, dan kalau untuk aturan sendiri harusnya nggak sedekat ini gitu untuk kawasan perumahan gitu Pak. Nah, tanggapan Bapak seperti apa dan harapannya seperti apa nih Pak? Ya, kalau tadi saya sedikit komentari ya Mbak ya. Harusnya nggak sedekat ini dengan kawasan Depo Pertamina. Standarnya berapa sih? Kalau larinya ke sana ya. Kalau dibilang 500 meter jaraknya, ya bisa-bisa nanti jalan tol juga digusur. Yang terdampak dengan kebakaran ini bukan kami aja, warga RW 1 di sana, yang lain harus digusur semua, harus kosong dong. Jakarta ini sempit kalau menurut, ya kalau bagusnya ya yang harusnya direlokasi ya Pertamina itu sendiri. Jadi permasalahan begini Mbak, sekarang ini tangki Pertamina, pipa Pertamina itu bocor. Menimbulkan kebakaran. Warga kami di sini sedang di rumah sakit ya terbakar, ada 2 yang sedang kritis. Di sini di RT 12 ini ada 5 orang yang meninggal. Rumah kami hancur, tapi yang disalahkan ini kami gitu. Kan hal yang lucu gitu. Tolonglah untuk teman-teman di luar sana yang tidak memahami situasi Tanah Merah, apalagi mengklaim kami menyerobot tanah Pertamina. Itu kalau nggak tahu jangan kesana. Tolong berempatilah kepada warga kami yang ada di sini, bagaimana Pertamina yang telah lalai dalam hal menjalankan usahanya lah ya, kalau dibilang mereka lalai sehingga terjadi kesalahan teknis, ya harus bertanggung jawab. Kejadian ini menyebabkan kerugian materi yang begitu besar dan korban jiwa. Merespon kejadian ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan menanggung biaya perawatan korban dan menyediakan hunian sementara. Selain itu, Depo Pertamina Pelumpang akan direlokasi ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia. Nomor 1 tentu arahan Bapak Presiden solusi melayani, melindungi rakyat. Nah, karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, kita akan pastikan ada penyewaan rumah buat mereka dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah pelindung. Ya, kilang akan pindah ke tanah pelindung. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Janji-janji politik yang mengizinkan warga untuk tinggal di daerah yang ternyata tidak aman bahkan membahayakan jiwa mereka, kini justru mereka yang harus bertanggung jawab. Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Dan jika kalian punya masukan dan juga tanggapan, boleh berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.